ثم إلى خضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا لا رحمة على هذا الكتاب شيخ عبد الله شيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وشارحه شيخ حسن سليمان النووي وشيخ علوي عباس المالكي وأصولهم وفروعهم وأساتذتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Madinah yang berbahagia. Di pagi hari ini mari kita senantiasa bertasyakur, menjadikan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayah inayah kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini walaupun hujan kita bisa sama-sama datang ke Masjid Agung Jamek Malang ini, yang datang dan bisa mendengarkan Radio Madinah dalam rangka mengkaji satu kitab yang berisi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan sekarang kita akan bicara persoalan Kitabul Hajj. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Dalam saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hajj. Bayanu fadlihi wa bayanu man furido alaihi. Jadi menjelaskan kitab haji, mungkin ini menjelaskan keutamaannya haji dan menjelaskan siapa yang diwajibkan haji itu. Bismillah. Hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Jadi umrah satu ke umrah yang lain ini bisa kafaratun lima bainahuma, bisa menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur, ini yang diterima oleh Allah, ini laisa lahul jaza, tidak ada pahala balasan bagi orang yang haji tadi illal jannata, kecuali surga. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi bab ini haji. Apa itu haji itu apa? Haji itu secara bahasa adalah al-qasdu, menyengaja. Itu haji. Kemudian secara syarak adalah qasdul Makkah, qasdu Makkah, menyengaja menuju ke Mekah. Tapi li adai nusukil haji awil umrati fi zamanin makhsusin. Ini menyengaja untuk melakukan ibadah haji dan umrah
atau umrah. Jadi fi zamanin mahsusin. Ini jadi bedanya kalau haji itu pada waktu yang tertentu. Ya. Jadi tidak boleh seorang haji itu di luar waktu yang ditentukan. Dalam firman Allah, al-hajju asyhurum ma'lumat. Jadi haji itu hanya pada bulan-bulan yang tertentu. Jadi tidak boleh orang haji di luar bulan Dzulhijjah, tidak boleh. Jadi ada masanya. Kapan masanya haji itu? Masa haji itu mulai bulan Syawal sampai dengan bulan Dzulhijjah. Lama. Jadi Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu masa haji. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau kita niat haji itu setelah ketika bulan Syawal sudah boleh. Jadi niat haji di sana boleh. Seandainya ada orang ingin haji ifrad, mulai tanggal Syawal boleh, sah, secara hukum sah. Jadi dia akan memakai pakaian ihram itu mulai bulan Syawal sampai dengan bulan haji. Ini panjang. Ini boleh. Demikian juga kalau ingin haji tamattu itu juga boleh. Pada waktu datangnya bulan Syawal, ini sampai dengan nanti bulan Syawal, terus nanti dia itu tahallul, langsung di sana tetap saja dia boleh. Ini karena ada ini yang dimaksud fi zamanin makhsusin, pada hari-hari tertentu. Ini cuma memang di dalam haji itu wukufnya itu memang harinya tertentu, yaitu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini tidak bisa lain. Jadi 9 bulan Dzulhijjah mengenai masa orang boleh niat haji itu boleh mulai bulan Syawal itu boleh. Jadi kalau sekarang ya belum. Kalau sekarang nggak boleh. Orang di Mekah niat haji nggak boleh. Karena apa? Sekarang bukan waktunya haji. Jadi Al-Qur'annya jelas, al-hajju asyhurum ma'lum. Pada bulan-bulan tertentu, jamak kan, asyhur itu jamak. Jadi jamak itu minimal 3. Makanya bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Ini kemudian kalau memang ada orang mengatakan kan kalau wukufnya yang penting tanggal 9, karena al-hajju itu katanya Arafah, wukuf tanggal 9. Tapi kalau kita ke Mekah tanggal 9 bulan Syawal, ya tidak ada orang yang wukuf. Semua orang wukuf itu mesti tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini wa furido fis sanati sadisah minal hijrah min hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji itu diwajibkan baru tahun ke-6 dari kehijrahan Nabi. Jadi setelahnya Nabi hijrah di Madinah 6 tahun baru haji diwajibkan. Padahal Nabi itu hijrah di Madinah itu hanya selama 10 tahun di Madinah. Jadi di Mekah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun, habis itu wafat. Lah haji itu diwajibkan tahun ke-6 dari hijratun Nabi. Jadi sudah di Madinah lama. Bahkan ada mengatakan ini waqilah fisamina tahun ke-8. Jadi 2 tahun sebelumnya wafatnya Nabi itu haji baru diwajibkan. Ini mulainya kewajiban. Beda kalau umrah. Umrah itu jadi ini kalau umrah itu secara bahasa ziarah.
Ziarah itu ziaratan, kunjungan, itu namanya umroh. Syarat-syarat ziyaratul baitil haram, ziaratu baitil haram bisyurutin makhsusah. Ini jadi dengan syarat-syarat yang tertentu. Apa syaratnya? Ya kalau umroh ya harus pakai pakaian ihram. Nah, jadi nanti orang yang umroh ada syaratnya kan, harus pakai pakaian ihram. Jadi ya terus dia itu mulainya pakai pakaian ihram juga jadi dari miqat ini. Kemudian dia datang ke Baitullah tawaf, kemudian sa'i, dan yang terakhir tahallul. Ini cukup kalau umrah. Hanya itu aja, datang dipakai pakaian ihram mulai dari miqat, disertai dengan niat lah dari sana. Kemudian datang ke Baitullah, terus tawaf, sa'i, tahallul. Itu sudah namanya umrah. Haji, kalau bedanya haji, kalau haji itu ada waktu-waktu tertentu, zamanin dibatasi dengan waktu tertentu, tetapi kalau umroh tidak dibatasi dengan waktu, kapan saja orang boleh umroh. Jadi pada waktu pas musim haji juga banyak orang umroh itu, tidak apa-apa. Di sini kafaratun lima bainahuma. Jadi sebagai takfirud dzunub. Jadi umrah itu sebagai sarana untuk menghapus dosa. Tapi khusus di sini takfirud dzunub as-saghair dunal kabair. Dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar. Nah, pernah saya katakan sarana, ya media untuk menghapuskan dosa. Kalau dosa-dosa itu kecil dan dosa itu antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sarananya, banyak medianya. Umroh, jangan bertahun umroh, ini ya dosanya hapus. Kalau kita tidak bisa umroh, ya sholat lah. As-sholatu ila sholat. Ada al-jumu'ah ilal jumu'ah, dari Jum'an satu ke Jum'an yang lain. Itu juga penghapus dosa. Tidak itu saja, banyak orang puasa seperti sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi banyak sarana-sarana untuk penghapus dosa, itu banyak. Dan ini kalau kita melihat teks hadisnya, ini kan kafaratun, sebagai penghapus. Jadi kalau sebagai penghapus dosa, itu kita tidak usah minta supaya kita dihapus, otomatis sebagai penghapus dosa, asalkan dosa itu dosa kecil, dan dosa kecil itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dosa besar ya harus pakai tobat. Dosa besar harus pakai tobat. Ya, pernah saya katakan tobat itu ya ada syaratnya, minimal ada 3 syarat. Pertama ada ini an-nadam, ada penyesalan. Yang kedua tidak di dalam posisi dosa. Yang ketiga ada al-azam, kita niat, kita punya ya cita-cita untuk tidak mengulangi dosa yang sama yang kita pada waktu itu sedang tobat. Itu sudah selesai, namanya tobat. Dan tobat ini tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi keliru kalau ada orang yang berpendapat bahwa tobat itu harus pada waktu malam hari. Itu salah. Jadi salah. Bisa malam, bisa siang. Ini, maka pernah saya katakan waktu yang baik untuk tobat itu menurut saya
ya dubura kulli sholatin itu kita taubat. Bagus itu. Jadi kalau kita habis sholat, jangan kesusu, jangan tergesa-gesa itu kita pulang ke rumah. Kalau kita pas jamaah, atau jangan tergesa-gesa lah, dia terus nonton TV, terus kerja apa, berhenti sebentar. Jadi ketika habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, berhenti sebentar, kita baca istighfar. Loh, ketika kita istighfar itu namanya tobat juga. Apabila kita astagfirullah, kita bayangkan dosa yang pernah kita lakukan, mungkin perzinahan yang dulu pernah kita lakukan, kita tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Dan kita kan dalam posisi tidak dosa, dan kita azam tidak melakukan dosa. Itu habis sudah dosa besar karena ada tobat. Tinggal kalau dosa kecil tadi itu dosa kecilnya otomatis, dosa besarnya dengan tobat. Itu pun kalau dosa antara kita dengan Allah. Kalau antara manusia dengan manusia, ya harus ada istighlal, harus ada permintaan maaf kepada orang lain, itu baru bisa. Ini. Nah, kalau haji ini bisa juga penghapus dosa besar haji itu. Buktinya di sini wal hajjul mabrur. Jadi haji mabrur itu apa? Jadi alladzi la yukhalituhu syai'un minal ismi. Haji yang mabrur itu haji yang di sana kita tidak mencampur adukkan antara ibadah atau tidak disertai dengan dosa. Jadi makanya kalau di Mekah jangan sampai kita melakukan dosa kalau pas melakukan ibadah haji. Jadi kalau haji yang tidak bercampur dengan dosa itu laisa lahul jaza illal jannah. Pahalanya hanya satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini itu penjelasannya. Lah fikul hadisnya sama. Jadi bayanu fadlil umrah, menjelaskan hadis ini menjelaskan keutamanya umrah, wa annaha min mukaffiratiz dzunub. Dia termasuk penghapus, sarana untuk penghapus dosa, tapi dosa yang kecil. Wa hukmuha, hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah inda Malik wa Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukumnya umrah itu sunnah. Tapi wa fardun indal Syafi'i wa Ahmad, dan hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Terserah lah ini. Jadi ini nanti kan ini biasanya kalau kita ke Mekah kan umrah. Makanya biasanya nawaitul umrota, kalau niatnya kan ya, jadi mungkin satu-satunya niat satu-satunya niat yang semua orang setuju, dilafadzkan banter ya, dilafadzkan keras, itu ya haji dan umrah. Walaupun pada hakikatnya niat itu tetap di dalam hati. Nah, niat itu kan qasdus syai' muqtaronan bifi'lihi, menyengaja sesuatu yang disertai dengan pekerjaannya itu. Wa mahalluhu al-qalb, tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi seperti sholat itu ya, usolli itu bukan namanya niat, niatnya di dalam hati. Jadi usolli fardhu dhuhri itu bukan niat, itu namanya talaffuz bin niat. Niatnya di dalam hati. Kapan niatnya? Kalau sholat itu ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, antara hamzahnya lafal Allah dan ra-nya lafal akbar, di situ kita niat. Itulah dikatakan niat sholat. Kalau umrah ataupun haji itu niatnya ya dari miqat. Biasanya orang-orang itu ambil miqat kalau dari Madinah ya di Bir Ali, di masjid dia sholat
umrah, sholat dulu, sholat mau umrah, habis itu dia niatnya yaitu sama saja, nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Kalau haji nawaitul hajja wa akhramtu bihi fardhan lillahi ta'ala. Itu gitu. Jadi haji itu yang dan ini orang semua melakukannya. Saya kira ketika kita jamaah di bis ya dituntun sama-sama. Siapapun yang melakukan itu sama umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Nah, itu begitu sama-sama. Itu niat. Jadi niatnya itu mulai dari ini, dari mikot ya ini hukumnya beda-beda. Ada yang kalau Syafi'i dan Imam Ahmad hukumnya wajib, tapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menganggap sunnah. Oke. Jadi berikutnya tolabul iksar minal umrah. Ini jadi orang itu dituntut lah kalau punya duit untuk memperbanyak umrah. Sekarang itu luar biasa umrah itu, luar biasa umrah itu. Orang Indonesia sering banyak sekali jamaah umrah itu, banyak sekali. Setiap hari itu ada. Kalau jangan di bandara itu mesti ada orang berangkat umrah, hampir setiap hari itu ada. Nah umrah itu kalau di Masjidil Haram saya juga penuh, hampir sama dengan haji, sama. Ini dituntut untuk memperbanyak. Karena apa? Kalau haji mungkin ya itulah kita beri kesempatan kepada yang lain. Karena orang yang antri itu banyak. Sekarang itu antri daftar tahun ini itu berangkatnya masih tahun 2020. Kasihan kan. Tim baru tahun 12 berangkatnya masih tahun 20, kadang-kadang 20 lebih itu. Jadi menantinya harus 8 tahun. Nah ini oleh karena itu mestinya seyogyanya yang sudah haji itu ya tidak diaturannya. Kalau di departemen di Kementerian Agama kan haji itu bisa dilakukan ulang kalau sudah 5 tahun baru haji, 5 tahun baru haji. Jadi memberi kesempatan yang belum. Cuma sekarang itu ada orang-orang yang caranya disiasati, Ustaz. Caranya mensiasati bagaimana? Ya namanya jangan ditulis haji. Nah, jadi belum tahu kalau itu haji. Namanya tidak ada haji ketika daftar. Niku nek tulisannya wonten haji, mesti waiting list. Mesti menunggu yang belum haji dulu. Baru nanti kalau sudah kuotanya ini cukup tidak terpenuhi, baru yang haji dipanggil. Nah, supaya kita langsung dipanggil, jangan ditulis haji, namanya toh. Jadi namanya ditulis seperti Ali, ditulis Ali gitu aja, walaupun namanya Haji Ali. TKTP-nya jangan ada hajinya. Itu nanti akan masuk terus. Kalau dia jenengan daftar setiap tahun. Nek jenengan nonton haji nih, ora iso. Mboten iso, mesti waiting, mesti kan gantung wong pakai komputer. Komputer itu ora iso dihapusi. Wong itu mboten menungso. Nah, jadi mboten iso. Nah, ini tapi wakar Malik. Atau wakar Malik. Tapi kalau Imam Malik malah tidak boleh, memakruhkan itu. Rahimahullah taala. Tikraroha fis sanati li ghairi mujibin. Jadi enggak boleh 1 tahun bolak-balik haji kecuali li ghairi mujib, kecuali atau mujabin, kecuali orang diwajibkan. Contohnya ini, jadi bolak-balik. Nah, kalau kita di Mekah ya monggo aja lah. Ini boleh taksiru, kita kan Syafi'iyah. Boleh iksarul bolak-balik umrah mumpung di sana. Jadi makanya ketika orang haji kan banyak orang haji itu bolak-balik umrah, ada yang orang haji yang tidak mau umrah. Ya itu enggak apa-apa lah wong ora gelem. Karena kalau saya umrah saja mumpung kita di Mekah, umrah saja. Karena Imam Syafi'i itu tolabul iksar minal umrah. Mungkin yang tidak itu
pendapatnya Imam Malik. Memang ada yang tidak umroh banyak, hanya umrohnya umroh wajib itu. Umroh kalau tamattu umroh dulu baru kemudian haji. Lah selama penantian ya dia hanya di Masjidil Haram. Nah, terus mungkin dia melakukan tawaf, itu saja, tidak apa-apa. Tapi kalau kita umroh kan di dalam umroh mesti tawaf. Jadi kalau umroh itu mesti tawaf. Ini mesti tawaf. Ya, terserah sajalah. Nah, berikutnya ini al-a'mal as-shalihah. Ini kok tukaffirudz dzunub. Nah, ini kok amal-amal yang baik ini bisa ya. Di sini bisa menghapuskan dosa banyak. Jadi kan amal-amal baik yang menghapuskan dosa kan banyak, hadisnya kan banyak. Poso, contohnya poso Arafah, itu kan tukaffiru dosa 1 tahun di depan dan 1 tahun di muka. Itu kan ada pahala-pahala macam itu. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun. Nah itu kan banyak perilaku ini. Jadi ada amal-amal yang soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita melakukan amal-amal yang baik. Oke. Berikutnya al-hastu ala taswiyatil hajj min syawaibid dzunub. Ini dorongan ya, kalau kita haji itu harus disucikan, harus dibersihkan daripada dicampur dengan dosa. Maksudnya kalau kita pas ibadah haji di sana jangan sekali-kali lah, kalau bisa kita usahakan mohon untuk ibadah. Lah jangan sampai dicampuri dosa. Makanya di sana dan wa fardhu alaihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini tidak boleh kan? Ini karena itu yang sering dilakukan. Fardhu alaihinal hajja fala rafasa, rafas itu perbuatan jelek. Rafas itu ada mengatakan inilah hubungan pria wanita. Ini kadang-kadang terjadi di sana. Karena apa? Jauh dari keluarga, utamanya di dalam perjalanan. Dulu itu ketika pakai kapal laut, ini banyak adalah orang-orang yang melakukan rafas ke sana. Nah, ini nggak boleh. Kalau haji jangan sampai wala fusuqa, dan jangan melakukan dosa qaulan, wala jidala, dan jangan suka bertengkar. Nah, ini poro padu, karena di sana banyak hal-hal yang sedikit itu bisa menyebabkan ini poro padu, karena mungkin sama-sama keselnya, sama-sama payahnya macam itu. Ini jadi oleh karena itu dianjurkan, ada dorongan kalau pas haji tolonglah perilaku-perilaku yang tidak yang sawaibidz dzunub itu dihilangkan. Nah, berikutnya az-dzunub allati tukaffiru bil umrah innama hiya as-saghair. Nah, ini jadi dosa yang bisa dihapus, diampuni karena umrah itu hanya dosa kecil. Wa dalilu hadza at-takhsis. Nah, ini ada dalilnya mana? Ada taksisnya ini. Hadis taksis. Nah, ini contohnya ini as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah was shaumu ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibal kabair. Ini ya, salat 5 waktu ini, Jum'ah ke Jum'ah, puasa Ramadan, itu semuanya mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa di antaranya. Jadi kalau sholat 5 waktu ya sholat dengan sholat. Ini di Jumat ila Jum'ah, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menghapuskan dosa. Tapi majtunibal kabair, selama orang itu bisa menjauhi dosa besar. Berarti yang dihapus itu hanya dosa kecil, dosa besarnya tidak bisa dihapus. Ini hadis pun. Hadis berikutnya sekarang, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah, qultu, beliau berkata,
tanya ini, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, alan nisa'i jihad. Nabi, apakah perempuan itu juga wajib berjuang jihad? Dulu namanya itu jihad perang. Apakah perempuan itu juga wajib perang? Ini untuk mengekspansi, meluaskan Islam itu dulu kan ada perang. Ini apa boleh itu? Qala na'am. Nabi menjawab iya. Ada perang. Alaihinna jihadun. Ini pada perempuan itu juga ada juang. Wala kita lafi. Ya, ini yang apa namanya? Apa perjuangan itu tidak ada pembunuhan. Loh, ini la kita lah. Jadi ada jihad yang tapi tidak menggunakan perang. Jadi apa itu? Al-hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah. Jadi pahalanya haji dan umrah itu hampir sama dengan perang. Jadi kalau perempuan sudah haji, perempuan juga umrah, itu sama dengan peperangan. Soalnya dulu itu perang itu berat kan. Perang itu ya dulu yang maju ya banyak laki-laki. Mungkin kalau ada perempuan perang itu ya menjadi mumarridah lah, orang yang mengurusi orang yang sakit, itu mungkin lah. Padahal kalau sakit kan di Islam kan tidak boleh, laki perempuan itu kan susah. Padahal yang berjuang itu laki-laki semua. Ini maka perempuan itu boleh berjuang. Cara berjuang apa? Ya itu perjuangan jihad yang tidak usah pakai perang, yaitu haji dan umrah. Ini rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Ini sanadnya itu sahih. Ini boleh ya. Nah, dari hadis ini ya, ini jelas. Ini di sini ada di sini dijelaskan. Kalau dulu ya memang perempuan itu kan lemah. Kalau suruh perang begini kan jelas kalah dengan laki-laki. Jadi ini maka dia perempuan tidak usah perang. Ketika tahu pahalanya perang banyak, begitu besar, maka mereka tanya kepada Nabi, apa itu? Apa kita boleh perang? Minta izin. Nabi, boleh perang, tapi perang yang tidak ada pembunuhan. Boleh jihad yang tidak ada pembunuhan, yaitu haji dan umrah. Oke. Nah, ini fikul hadisnya begini. Pertama, wujubul haji. Haji itu hukumnya wajib. Jadi haji itu hukumnya wajib. Ya, bagi siapa? Ya, bari walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib itu bagi siapa? Bagi orang yang ini man istata'a ilaihi, mampu untuk haji, man istata'a ilaihi sabila. Nanti akan ditafsir di belakang di man istata'a. Jadi kalau tidak istita'a ya belum. Nah, jalan itu sabila itu mungkin di belakang nanti ada di dalam tafsir, biasanya ditafsir dengan azad warrahilah. Jadi punya bekal dan ada kendaraan. Nah, sekarang gampang sekali. Sekarang itu gampang sekali dan murah. Haji sekarang itu murah. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, beberapa puluh tahun lah, ketika saya masih kecil itu mahal. Jadi kalau dulu itu orang haji itu sampai harus menjual kambing, bujang lembu, sapi itu sampai 10 ekor. Itu baru haji. Saya masih ingat ketika orang tua mau haji yang itu jual korbo itu banyak. Korbo 10 itu baru buat untuk haji. Lah, sekarang sapi itulah taruhlah sekarang itu 7 juta ya. Itu kan ada yang mau kecil sampai 7 juta itu. Itu kalau 10 kan sudah 70
juta. Nah, taruh 5 saja yang gede itu sekarang 5 itu sapi itu ada kalau 75 itu sudah 35 juta. Lah itu kan separuhnya yang dahulu murah, sekarang itu murah. Nah ini, jadi ini yang wajib siapa? Yang punya zat, punya bekal, warrohilah, dan ada kendaraan. Kendaraannya nyepak, yaitu ada pesawat terbang. Cuma sekarang itu kan oleh Mekah dibatasi, oleh Saudi dibatasi, ada kuota per mil ya, per 1000 orang. Nah itu satu yang boleh. Jadi orang yang haji itu pilihan dari 1000 orang. Jadi 1000 orang itu hanya boleh satu. Jadi kalau penduduk di Indonesia itu 200 juta, oh ini maka yang haji di sini 200.000. Nah, karena per orang, per 1000 per orang. Nah ini makanya bolak-balik ini. Karena apa? Kalau tidak begitu ya Mekah itu nggak cukup. Kalau di setara orang Indonesia punya itu boleh berangkat semua ya jutaan, nggak cukup Mekah itu. Nah ini makanya dibuat macam itu ya. Zat dan rohilah itu istita'ah. Oke. Nah jadi berikutnya ya ini wujubul haji. Yang kedua wujubul umrah. Ya tadi sudah ada wujubul umrah wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad wa qala Abu Hanifah, tadi sudah ada ya. Kalau umrah juga wajib. Umrah wajib itu kan ada. Kalau kita belum umrah kan wajib umrah. Jadi ketika kita masuk Mekah, ini belum haji, itu umrahnya juga wajib umrah. Nah, jadi pada haji itu kan nanti ada haji ifrad, haji qiran. Jadi haji itu mesti disertai dengan umrah. Tidak ada orang haji sendirian, tidak ada. Baik itu haji tamattu, haji ifrad maupun haji qiran, itu sama-sama antara haji dengan umrah. Mungkin ada yang fi'lunya satu ketika itu haji qiran. Jadi kalau haji ifrad itu kan haji dulu, setelahnya haji baru umrah. Kalau tamattu umrah dulu, setelahnya umrah baru haji. Cuma yang banyak orang Indonesia ini menggunakan ini menggunakan haji tamattu. Ya, jadi di sini juga menunjukkan juga ini bayanu uluwi himamin nisa fi sadril awal wa tanafusihim fil khairah. Nah, ini saya kira sama lah. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu punya himmah yang tinggi ya pada pertamanya Islam, dan ingin dia berlomba untuk di dalam kebaikan. Saya kira tidak dulu, sekarang juga iya. Yang rajin itu biasanya perempuan. Rajin istighosah, kumpulan perempuan, ada pengajian yang rajin perempuan. Saya kira tidak zaman dulu dok ini. Ya, ini bayanu uluhi wa min nisa, ini tingginya kemauan orang perempuan ini tidak hanya pada pertama Islam saja, sekarang juga iya. Ini wa tanafusim fil khairat, dan mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah ini buktinya apa? Dulu dibuktikan ini. Aisyah sampai tanya kepada Rasul. Jadi Aisyah sampai tanya kepada Rasul. Jadi Aisyah ini Aisyah binti Tolhah namanya, bukan Aisyah istrinya Rasul ya. Jadi ini sampai tanya, ya Rasulullah, alan nisa ijiyatun, boleh berjuang? Tanya. Nah, ini apanya Aisyah binti Tolhah itu. Karena dia ingin berbuat. Karena orang jihad itu kan luar biasa. Orang berjuang itu kalau mati syahid, kalau menang mendapat ghanimah. Luar biasa orang perang itu. Maka dulu itu ketika perang orang daftar berbondong-bondong ingin ikut perang. Ingin ikut perang. Karena itu motivasinya, kalau mati syahid, kalau menang
dia itu akan mendapatkan harta yang melimpah. Ghanimah itu banyak itu. Dulu itu kalau bisa mentaklukkan kota, ya kota itu miliknya orang yang perang. Kalau dia itu bisa membunuh musuh, apa yang dibawa oleh musuh itu jadi miliknya kok. Jadi kalau saya perang bisa membunuh orang yang berkuda, mati, kuda itu milik saya karena saya bisa, itu namanya salab. Nah ini di samping salab nanti masih ada ghanimah. Pakaiannya musuh itu bisa diambil, pedangnya bisa diambil, itu kalau itu. Tapi kalau yang namanya ghanimah itu nanti ketika takluk daerah itu kalah, lah daerah semuanya itu namanya ghanimah. Harta bendanya jadi ghanimah, yang di rumah, sawah itu jadi ghanimah, itu dibagi. Nah, yang perang juga mendapat. Jadi dapatnya banyak, motivasinya tinggi ini. Oke. Nah, ini berikutnya bayanu annan nusuk layaku maqamal hijat jihad al-hakiki fi hakir rijal. Nah, ini jelas. Ini kalau pada laki-laki ya tidak sama dong. Antara perang dengan haji yang tidak sama. Jadi ini kan alaihinna jihadun la kita lafi. Ini khusus wanita. Rasulullah beri kesempatan. Ini kalau pria ya tidak. Kalau pria ya jelas baik jihad. Ini di bayanan nusuk layaku maqamal jihad al hakiki, jihad yang sebenarnya fi hakir rijal. Tidak sama kan? Kalau perempuan itu punya nilai yang hampir sama kan, itu biasanya orang Merauke itu coba ada seperti di hari Jumat itu kan hijjul fuqara wa idul masakin. Jumat itu padha karo hajine wong fakir. Nek wong sugih yo ya Jumat tok ora usah haji ya enggak dong. Karo orang sugih harus wajib haji. Nek wong melarat ora iso haji, itu Jumat. Wis Jumat lah itu hijjul fuqara wa idul masakin. Kaya idi wong miskin karena banyak dapat itu sumbangan itu. Nah, ini kan untuk memberi motivasi. Jadi untuk memberi motivasi, memberi dorongan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir supaya dia itu mau sholat Jumat. Kan apalagi sholat Jumat itu wajib. Nah, pahalanya itu loh seperti pahalanya haji bagi orang-orang yang tidak mampu haji. Kan kasihan orang nggak mau haji nggak diberi. Nah, ini kan kasihan. Perempuan nggak punya kesempatan untuk berjuang karena lemah, nggak bisa bawa pedang, nggak bisa macam ini. Sudahlah, ini kalau tidak saya haji itu sama dengan jihad. Itu jihad, ini sama. Tapi untuk laki-laki jelas nggak sama. Kalau laki-laki ya baik jihad, baik perang daripada haji. Nah, ini satu hadis lagi lah. Ini An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal atan nabiyya a'rabiyun. Ini ada seorang A'rabi datang kepada Nabi, lantas tanya orang tadi, ya Rasulullah, akhbirni anil umrah, awajibun hiya? Faqala la, wa anta tamira khairun laka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa rajih waqfuhu. Ini tapi ada wa akhraja Ibnu Adiyyin min wajhin akhar juga dhaif an Jabir marfu'an al hajj wal umrah faridhatani. Ini memang ada dua pendapat ya. Nah, ada dua pendapat. Jadi ada seorang Arabi datang kepada Nabi, kemudian tanya, ya Rasulullah, tolong aku diberitahu tentang umrah ini, apakah dia wajib? Awajibun hiya?
apakah umrah itu wajib? Jawabnya Nabi apa? Qala la, enggak wajib. Wa anta tamira khairun lak, tapi kalau kamu umrah itu baik. Nah, ini hadis. Tapi ada hadis lainnya mengatakan al hajju wal umrah faridotani. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir marfu. Nah, ini kan ada dua hadis yang bertentangan. Nah, ini kalau ini kelihatannya menghadapi dua hadis ini ulama-ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa umrah itu hukumnya wajib, kalau Imam Malik berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat umrah itu sunnah. Dasarnya mana? Ya punya dasar ini. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berdasarkan la wa anta tamira khairun la. Umrah itu tidak wajib. Ya, kalau kamu umrah itu bagus, jadi hukumnya sunnah. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan wajib, ya berdasarkan hadis al-hajju wal umrah faridotani. Haji dan umrah itu kedua-duanya wajib. Lah, bagaimana kita? Ya berpulang kepada kita. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita pas di Mekah, ya umroh saja itu lakukan. Ada mengatakan yang wajib. Jadi kalau di sana tidak kan jadi bahaya. Jadi kalau kita walaupun mengatakan ini, pernah saya katakan kan al-khuruj minal khilaf kan mustahab. Jadi yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan wajib. Kita khuruj dari khilaf. Nah, ini ya ngambil yang wajib. Karena apa? Kalau kita sunnah, seandainya kita tidak umroh kan tidak apa-apa. Iya, sunnah kan. Tapi bagi yang mengatakan wajib kan kita dosa. Nah, kalau gitu kita umroh saja. Kalau umroh itu bagi yang mengatakan sunnah, ya nggak apa-apa karena umroh hukumnya sunnah. Kalau wajib ya nggak apa-apa karena kita sudah melakukan. Itu namanya khuruj minal khilaf. Seperti pernah saya katakan, orang itu gimana hukumnya megang Quran? Ada mengatakan megang Quran itu harus pakai wudu, ada mengatakan tidak usah. Megang Quran itu pakai wudu. Lah, ayatnya kan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan. Loh, itu kita tuh suci, termasuk orang yang suci kita itu. Mutahhar, walaupun tidak orang muslim itu orang yang mutahharun. Nah, ini yang tidak mutahhar itu orang-orang yang kafir, harbi, itu yang najis itu. Nah, makanya kita pegang tidak apa-apa. Nah, ini bagi yang berpendapat macam itu. Tapi yang mana mutahharun ada mengatakan harus sesuci. Karena yang pegang. Gimana kalau yang satu mengatakan wajib, satu mengatakan tidak usah? Kita pakai wudu saja. Kalau kita pakai wudu, bagi orang yang mengatakan tidak wajib wudu, tidak apa-apa. Wong tidak pakai wudu aja tidak apa-apa, apalagi kapi wudu. Tapi kalau kita pegang tidak pakai wudu, bagi orang ulama yang mengatakan harus wudu, kita dosa. Oh, oleh karena itu ketika kita wudu itu namanya al-khuruj minal khilaf. Berkeluar dari persoalan yang bertentangan antara ulama, itu hukumnya sunnah. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Oke. Jadi dari hadis ini fikul hadisnya sama dengan yang tadi. Pun an Anasin radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah wallahu a'lam bissawab. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada hadis ini. Jadi akhirnya kita punya wasi'us sadr. Jadi punya kelapangan dada kalau orang melakukan ini dan melakukan itu, biasanya mereka itu juga punya dasar. Nah, tinggal keyakinan mereka pada dasar itu. Jadi kalau pertentangan seperti tadi, kita ngambil hal yang bagus, yaitu al-khuruj minal
khilaf. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'i sabil wa nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.